Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 6 ayat 7, dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kewajiban setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini adalah salah satu nas yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menegur penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi di jemaat Galatia. Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan yang sejati. Pertama, ia tidak akan menghakimi saudaranya yang sedang jatuh. Sebaliknya, ia akan mengampuni dan mengangkatnya. Ini adalah suatu sikap yang meneladani dan meniru Tuhan Yesus. Yang kedua, ia menyadari dirinya juga lemah dan bisa jatuh, sehingga akan selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh. Dengan kesadaran seperti itu, terbangunlah sikap saling tolong-menolong di antara sesama anak Tuhan. Dan yang ketiga, ia tidak menilai diri orang lain dengan memakai standar manusia atau kacamata manusia, melainkan memakai standar firman Tuhan, sehingga hasil penilaian tersebut tidak menyesatkan. Keempat, ia akan rendah hati menerima teguran firman karena kesalahannya dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja harus difungsikan untuk saling menasehati, saling menegur dengan kasih, agar ada pertobatan bagi anggota jemaat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga timbul kesadaran dan membuat dia bertobat, karena pertobatanlah yang Tuhan kehendaki. Saling menghargai dan saling menghormati, itulah yang diinginkan Tuhan, di mana orang yang menegur dihargai dan orang yang bersalah ditegur dengan hormat, dan semua itu dilakukan atas dasar kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu kita lakukan karena kesatuan orang percaya bagaikan kesatuan sebuah keluarga, karena orang percaya adalah satu keluarga di dalam keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, anugerahkan kami hati yang semakin dewasa serta pengetahuan dalam kerohanian dan iman, supaya kami dapat menolong dan membimbing saudara-saudara kami yang lemah iman dan mudah jatuh dalam dosa. Bekali kami hikmat dan kebijaksanaan oleh Roh Kudus-Mu, supaya dalam menasihati orang yang lemah kerohaniannya dan orang yang jatuh ke dalam dosa, kami mampu berjaga-jaga, mawas diri, kuat berdiri teguh, dan tetap waspada supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jauhkan kami kesombongan rohani dan sikap yang membanggakan diri dan sikap menghakimi orang lain, karena telah mampu memimpin
hidup orang lain ke jalan yang benar. Sadarkan kami Tuhan bahwa jika kami mampu menolong dan melayani orang lain yang mengalami kelemahan iman adalah merupakan kewajiban setiap orang percaya dan juga merupakan kehendak Allah untuk saling melayani dan saling tolong menolong. Berkati para pendengar renungan pagi ini, lawat dan penuhi kami kesehatan dan sukacita. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan dan berbagai masalah. Hibur mereka yang mengalami duka cita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.